Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasarnya yang dari Paton and Littleton. Jadi, untuk konsep dasar yang diuraikan oleh Paton and Littleton ini merupakan satu konsep dasar yang lebih lengkap dibandingkan dengan konsep dasar yang lainnya. Karena apa? Karena dari konsep dasar dikemukakan oleh Paton di sini itu bisa menjelaskan tentang faktor lingkungan dan juga terkait dengan praktek akuntansi yang berjalan pada periode tertentu. Jadi dari konsep dasar Paton and Littleton ini itu bisa menunjukkan adanya keterkaitan antara konsep dasar yang satu dengan konsep dasar yang lain. Jadi dikatakan mempunyai keterkaitan itu karena apa? Karena dari konsep dasar yang satu tadi itu secara logis bisa membentuk suatu kesatuan dengan konsep dasar yang lain. Dan juga dari konsep dasar PNL ini itu bisa dijadikan sebagai bahan bahasan utama. Kemudian bisa disusul dengan pembahasan konsep dasar yang lainnya. Jadi ada keterkaitan baik itu dari Paul Grady, dari IAI, dari PNL ini sendiri. Jadi terkait dengan pembahasan konsep maupun pengertian-pengertian yang lain itu diarahkan untuk bisa menunjukkan tentang bagaimana validitas, bagaimana implikasi dari suatu konsep dasar yang standarnya atau yang sudah dijalankan dalam suatu praktek akuntansi. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya di sini terkait dengan konsep dasar dari PNL atau Paton and Littleton. Untuk yang pertama, konsep dasarnya di sini yaitu entitas bisnis atau dikatakan suatu kesatuan usaha. Jadi, menurut sudut pandang Paton and Littleton di sini, suatu entitas bisnis itu ditekankan bahwa ada suatu perusahaan atau entitas itu merupakan seorang pribadi. Atau di sini dari entitas tadi harus bisa memisahkan antara harta yang dimiliki oleh pribadi maupun oleh merupakan aset dari suatu entitas. Jadi dalam hal ini seorang akuntan itu mempunyai peran sebagai penghubung antara user dari entitas tersebut dengan perusahaan yang didirikan oleh pemilik tersebut. Jadi di sini ada konsep dasar ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha. Ada batas kesatuan, ada implikasi konsep dari kesatuan ini. Pertama ada batas kesatuan. Maksudnya apa? Dari batas kesatuan tadi, dari segi akuntansi itu bukan dari yuridisnya atau bukan dari segi hukum, melainkan dari kesatuan ekonomi. Jadi yang disebut dengan batas kesatuan di sini merupakan suatu kontrol, suatu pengendalian yang dilakukan oleh manajemen untuk bisa menentukan kesatuan usaha itu merupakan suatu pusat pertanggungjawaban dari keuangan. Jadi dari segi akuntansi untuk pertimbangan entitas tadi secara ekonomi itu bisa tetap berjalan atau tidak. Secara ekonomi bagaimana posisi terkait dengan posisi keuangannya, bagaimana aktiva, bagaimana pasifa. Jadi jangan kalau misalkan dari entitas itu dia sebagai pemilik tidak bisa seenaknya langsung bisa mengambil dari aset perusahaan. Jadi ada batas kesatuan usaha itu menurut Paton and Littleton. Yang kedua, bisa membedakan terkait dengan pengertian ekuitas. Jadi dari sudut pandang kesatuan usaha, ekuitas atau dikatakan sebagai modal itu merupakan uang, merupakan kewajiban. Jadi suatu perusahaan itu ketika mempunyai modal diperoleh dari mana? Dari investor. Mereka punya tanggung jawab untuk bisa mengembalikan modal tadi kepada investor, entah itu dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk capital gain. Jadi target perusahaan itu apa? Harus memperoleh profit. Sehingga apa? Sehingga modalnya bisa naik. Sehingga nanti kewajiban kepada usernya, kepada investornya bisa dilaksanakan. Jadi hal terkait dengan ekuitas tadi berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas merupakan hak residual pemilik terhadap aset bersih. Ini tidak berlaku. Kenapa? Karena dari entitas itu ekuitas yang dimiliki itu dari kebanyakan dari
pihak luar, dari investor, dari kreditur, dan lain sebagainya. Itu untuk entitas yang sudah go public. Masih terkait dengan kesatuan usaha, yang ketiga yaitu pengertian pendapatan. Sumber ekonomi yang dimiliki atau yang dikuasai oleh perusahaan itu merupakan suatu aset perusahaan, bukan pemilik. Jadi pada saat terjadi pendapatan itu bagaimana sih? Oh, ada kenaikan aset. Jadi ketika muncul kenaikan aset, mengakibatkan utang unit usaha kepada pemilik itu bertambah. Sehingga ekuitasnya juga bertambah. Maka dikatakan di sini, pendapatan itu bisa menambah ekuitas. Jadi ketika pendapatannya bertambah, ekuitasnya juga bertambah. Ketika ekuitasnya bertambah, utang kesatuan usaha tadi kepada pemiliknya juga bertambah. Kok bisa? Oke, jadi misalkan perusahaan itu merupakan suatu perusahaan dagang. Pada suatu periode tertentu bisa mencapai target untuk penjualannya. Secara otomatis kas perusahaan bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, ketika pendapatan bertambah, akhirnya kan ekuitas juga bertambah. Sehingga di sini kewajiban perusahaan itu apa ketika ekuitas bertambah? Memberikan dividen kepada para pemegang saham. Apalagi memberikan kewajibannya kepada kreditur, misalkan terkait dengan angsuran melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur. Itu diperoleh jika apa? Jika profit perusahaan itu bisa terpenuhi, jika ada kenaikan pendapatan, jika pendapatan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Yang keempat masih terkait dengan pengertian kesatuan usaha, yaitu biaya. Yang disebut dengan biaya itu merupakan penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan, sehingga mengakibatkan aset berkurang. Jadi kalau dengan adanya biaya itu mengurangi aset, mengurangi pendapatan, itu juga mengakibatkan adanya berkurangnya terhadap ekuitas. Jadi yang disebut dengan biaya itu timbulnya kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatan, akhirnya bisa mengakibatkan turunnya aset. Tapi ini bukan merugikan dari entitas, enggak. Karena apa? Karena adanya pendapatan itu juga pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu itu langsung dengan sendirinya tanpa ada pengorbanan yang kita keluarkan. Terus yang selanjutnya ada yang namanya sistem berpasangan. Jadi ada keterkaitan antara manajemen dan pemilik. Di sini akan mengakibatkan manajemen itu bisa punya tanggung jawab terhadap aset yang dikelola. Ada suatu pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan juga posisi keuangan. Jadi sistem berpasangan di sini juga, misalkan saya kasih contoh untuk keterkaitan antara usernya, yaitu dari investor kepada manajemen perusahaan. Investor tadi yang punya tanggung jawab untuk apa? Oh, dia membeli saham sehingga mengakibatkan ekuitas perusahaan itu bertambah. Sedangkan kalau ekuitas bertambah, itu juga akan mempengaruhi itu apa? Ekuitas bertambah, itu nanti akan mengakibatkan aset perusahaan juga bertambah. Itu terkaitan dengan sistem berpasangan. Selanjutnya, masih di kesatuan usaha, yaitu ada persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi adanya keterkaitan, adanya hubungan fungsional yang bisa merepresentasikan dari elemen statement keuangan. Jadi bagaimana dalam persamaan akuntansi itu bisa menggambarkan dari sistem berpasangan. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu apa? Aset. Sama dengan aset itu diperoleh dari mana? Oh, dari ekuitas dan juga dari hutang. Jadi bisa muncul suatu aset tadi dikarenakan adanya hutang entitas itu, hutang baik itu kepada kreditur maupun hutang dari hutang usaha, hutang dagang, dan juga ada pasifanya itu dari ekuitas. Oh, dari sumber pembiayaan, dari modal, dari penanaman saham. Artikulasi sebenarnya merupakan turunan atau konsekuensi dari suatu konsep kesatuan usaha. Maka dengan adanya suatu artikulasi itu bisa ditunjukkan bahwa laba yang muncul dalam statement laba rugi itu sama dengan laba dalam
perubahan ekuitas. Kenapa? Kan dari laporan laba rugi nanti berapa perolehan laba dalam satu periode tertentu akan dibawa ke perubahan ekuitas, menambah jumlah modal. Jadi nanti akhirnya jumlah rupiah ekuitas dalam suatu statement perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal itu harusnya sama jumlahnya dengan modal yang ada dalam neraca. Jadi untuk yang konsep kesatuan usaha menurut Paton Littleton itu ada 7. Yaitu pertama, dari batas kesatuan, adanya pemisah, adanya kontrol antara manajemen dengan harta perusahaan dengan harta pribadi. Dari ekuitas itu bukan merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan, bukan merupakan hak residual pemilik terhadap aset. Tetapi ekuitas itu malah di sini dikategorikan ekuitas itu merupakan kewajiban bagi suatu entitas. Kewajiban itu apa? Untuk bisa mengembalikan dari besarnya modal itu kepada usernya. Pendapatan. Maka kalau dikatakan ada pertambahan pendapatan, maka dikatakan di situ juga bisa menambah jumlah ekuitas. Kalau ekuitas bertambah sehingga mengakibatkan utang usaha tadi, utang kepada pemilik itu juga bertambah. Yang keempat, ada biaya, pengertian biaya. Kelima, sistem berpasangan. 6, persamaan akuntansi. 7, artikulasi. Itu merupakan konsep dasar menurut Littleton dari poin yang pertama, yaitu kesatuan usaha atau business entity. Sekarang kalau kita bisa membedakan antara bagaimana kesatuan usaha, yang kedua yaitu terkait dengan kontinuitas usaha, continuity of activity. Jadi dalam konsep ini itu diharapkan usaha itu dibangun dengan keyakinan. Usaha itu diharapkan bisa berjalan terus sampai kapanpun. Jadi di sini seorang akuntan itu mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan yang sebenar-benarnya kepada pemilik perusahaan. Jadi dengan menyajikan laporan keuangan yang sebenar-benarnya kepada pemilik tadi dapat dikatakan sebagai atau dapat digunakan sebagai evaluasi. Evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan entitas tadi. Yang di sini untuk laporan keuangan itu pertama yang dilihat oleh pemilik perusahaan itu apa sih? Oh, laporan perubahan modal. Kenapa? Karena dari laporan perubahan ekuitas tadi itu kita bisa melihat bagaimana perubahan modal pemilik. Jadi bagaimana perkembangan modal yang sudah ditanam oleh user sebelumnya. Perkembangannya bisa langsung dilihat dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi dalam kontinuitas usaha itu ada implikasi konsep, yaitu terkait dengan pertama, arti penting laporan periodik. Jadi dalam konsep ini perusahaan itu selalu berusaha untuk bisa berkembang. Caranya bagaimana? Dengan menghasilkan profit. Untuk pelaporan keuangan itu difungsikan itu untuk apa? Untuk bisa menghasilkan profit. Maka dalam satu periode tingkat mendapatkan laba dengan tingkat sumber ekonomi itu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Yang kedua, bagaimana kedudukan dari statement laba rugi? Statement laba rugi kan isinya pendapatan dan beban. Jadi pemisahan antara pendapatan beban tadi dalam suatu periode itu dituangkan dalam bentuk statement laba rugi. Jadi dengan adanya statement laba rugi itu merupakan pernyataan yang paling penting dalam suatu pelaporan keuangan. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan itu. Kita bisa melihat bagaimana perolehan profit yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Jadi informasi keuangan yang dituangkan dalam statement keuangan itu dianggap bersifat tentatif. Kenapa? Karena dari kemampuan untuk bisa menghasilkan laba jangka panjang itu sangat menjadi perhatian dari pihak usernya. Jadi bagaimana kinerja perusahaan itu harus disajikan apa adanya. Dan juga bukan langsung dilaporkan dalam perubahan ekuitas. Maksudnya kemana sih? Oh, di laporan laba rugi. Setelah itu baru masuk ke
laporan perubahan ekuitas, mengakibatkan perubahan modal dari pemiliknya. Yang ketiga dari konsep kontinuitas usaha yaitu fungsi neraca dan penilaian elemennya. Jadi dengan konsep kontinuitas usaha itu pelaporan posisi keuangan atau dikatakan sebagai neraca itu difungsikan untuk apa? Itu bisa menunjukkan bagaimana potensi jasa atau sumber ekonomi itu belum dikonsumsi. Jadi dengan kata lain di sini fungsi dari neraca itu bisa menunjukkan bagaimana potensi jasa yang dimiliki oleh suatu usaha. Dari potensi jasa tadi misalkan aset itu difungsikan untuk apa? Untuk bisa menghasilkan pendapatan. Jadi penentuan jumlah rupiah itu harus diletakkan pada tiap pos neraca. Dan di sini bagaimana potensi dari setiap aset yang dimiliki oleh entitas tadi itu difungsikan untuk bisa menghasilkan suatu pendapatan. Untuk konsep yang ketiga dari Patent and Littleton yaitu dari konsep penghargaan sepakatan, mutual consideration. Jadi dalam konsep ini segala biaya yang dikeluarkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diberi nilai. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa menghasilkan nilai. Misalkan terkait dengan bukti transaksi juga harus ada nilainya. Misalkan di sini perusahaan itu membeli suatu peralatan ya, maka dari pembelian peralatan itu harus ada bukti transaksi dan bentuk dari peralatan itu sendiri, dan juga perusahaan itu bisa menetapkan besaran jumlah rupiah untuk peralatan tersebut. Jadi di sini dari konsep patent and littleton ini harus ada konsekuensi terhadap suatu transaksi. Penghargaan sepakatan merupakan suatu dasar kuantifikasi dari jenis objek menjadi objek homogen yang paling objektif untuk bisa menyajikan keterkaitan antara objek yang bermakna. Jadi dari penghargaan sepakatan tadi itu dicatat dan diolah dalam sistem akuntansi perusahaan. Fungsinya untuk apa? Untuk data kuantitatif dari suatu entitas sehingga bisa masuk dalam laporan manajerial dalam statement keuangan. Macam-macam istilah penghargaan sepakatan. Istilah yang tepat itu seperti apa? Pertama, dalam suatu pertukaran itu harus ada istilahnya. Mempunyai makna sama dari pembeli dan penjual. Jadi ada istilah-istilah yang harus disepakati. Misalkan untuk pembelian secara tunai, itu akan pengaruhnya kemana? Pembelian secara kredit, itu pengaruhnya seperti apa dan penyajiannya bagaimana? Jadi pada saat terjadinya transaksi untuk pencatatan penghargaan sepakatan itu harus jelas. Misalkan harga itu dikatakan sebagai pencatat nilai, tetapi untuk beberapa saat setelah transaksi nilai itu bisa berubah, tetapi jumlah rupiah yang tercatat itu tidak. Misalkan ada pembelian peralatan tadi, pembelian peralatan secara kredit senilai 200 juta. Itu ada bukti transaksinya. Pembelian peralatan secara kredit 200 juta. Nanti peralatannya itu juga harus jelas. Selain itu, dari peralatan tadi, itu kan nominal uangnya kan tetap 200 juta. Kecuali kalau nanti misalkan dari pembelian secara kredit tadi, ada angsurannya, ada dilakukan pembayaran. Sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah hutang. Tapi di sini akuntansi itu tidak mengolah nilainya, tapi di sini ada penghargaan sepakatan yang harus dilakukan, yang harus diolah dalam akuntansi. Juga dalam penghargaan sepakatan itu harus bisa membedakan antara cost dan expense, cost dan biaya. Kalau cost itu bahan olah akuntansi. Jadi dengan adanya cost itu dapat digunakan sebagai data dasar untuk bisa menyusun statement keuangan. Kenapa? Karena cost itu merupakan pengukur atau pengkuantifikasian untuk bisa menyatakan berbagai macam objek. Jadi contohnya di sini misalkan pendapatan dalam suatu entitas 2 juta, biayanya 1 juta. Sedangkan mesin itu senilai 5 juta. Objek cost-nya yang mana? Nah, objek cost-nya ya ini 2 juta, 1 juta, dan 5 juta. Jadi di sini
2 juta tadi pendapatan ini akan diolah dalam akuntansi, dan dengan uang 2 juta itu akan digunakan untuk apa? Dengan 1 juta itu akan diolah menjadi apa? Biaya ini tadi, biaya misalkan biaya gaji. Kenapa sih perusahaan itu harus bayar gaji? Di sini harus diolah. Berarti di sini kalau ke perusahaan itu sudah bayar gaji, berarti dari perusahaan itu karyawan tadi atau gaji dari tenaga kerja tadi itu, tenaga kerja tadi sudah bekerja dalam suatu perusahaan, sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Produk tadi bisa menghasilkan, kalau dijual bisa menambah jumlah pendapatan. Tenaga kerja tadi bisa menghasilkan produk karena apa? Karena adanya suatu mesin dalam entitas, makanya disebut dengan cost. Kalau expense atau biaya itu beda dengan beban. Jadi biaya itu merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Kalau beban tidak selaras dengan konsep upaya. Karena kalau beban itu sesuatu yang harus ditanggung. Jadi seolah-olah di sini pendapatan didapat dahulu, dan karena mendapatkan pendapatan harus menanggung beban. Padahal biaya itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh entitas bisa mendapatkan pendapatan. Contohnya misalkan ada biaya gaji, biaya listrik, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya. Itu difungsikan untuk apa sih? Untuk bisa menghasilkan suatu pendapatan. Jadi di sini harus ada kesepakatan bagaimana membedakan antara cost, expense, dan juga beban. Terus lagi ada jasa di balik cost. Jadi untuk bisa mengukur dari jasa yang sudah dikeluarkan oleh akuntansi, di sini akuntansi itu menggunakan satuan mata uang. Kenapa? Karena dengan menggunakan satuan mata uang itu merupakan suatu satuan yang paling mudah untuk bisa mengkuantifikasi dari objek. Kita membeli, misalkan beli 1 unit mobil, kalau nggak ada satuan mata uang, bagaimana untuk menilai harga mobil itu? Jadi dengan adanya uang tadi itu bisa memudahkan adanya suatu transaksi. Jadi dari segi akuntansi, bukan uang atau harga itu sendiri yang punya arti penting, melainkan justru ada potensi jasa yang ada di balik angka atau kosnya tadi. Selanjutnya ada keterbatasan informasi akuntansi. Jadi dengan memahami arti penting kos tadi kan sebagai upaya untuk bisa menghasilkan pendapatan. Jadi dikenali bagaimana keterbatasan akuntansi untuk bisa memberikan informasi untuk kepentingan pengambil keputusan. Jadi untuk informasi akuntansi itu hanya merupakan suatu sebagian dari informasi yang diperlukan untuk bisa pengambilan keputusan. Terus selanjutnya konsep dasar menurut Paton and Littleton ada cost yang melekat. Yang disebut dengan cost yang melekat itu apa sih? Cost attached. Gabungan dari berbagai macam objek di suatu objek yang akan memiliki nilai yang lebih berharga. Jadi saya kasih contoh aja langsung. Misalkan kita ada pembuatan baju. Pasti kita bisa memerlukan berbagai objek lain untuk baju tadi. Ada benang, ada kancing, ada jarum. Jadi untuk bisa menentukan harga pokok untuk berapa harga baju nanti, maka kita harus menggabung dari objek-objek tadi. Harga kainnya berapa, harga benangnya berapa, kancing, jarum, dan proses menjadi kain itu seperti apa. Jadi untuk ada dasar pemikiran untuk konsep ini, konsep cost melekat itu untuk pengelompokan, untuk pemecahan maupun untuk penggabungan cost. Jadi dengan adanya cost melekat ini dilandasi oleh konsep cost yang disebut dengan cost terkandung dalam suatu objek atau produk. Jadi di sini ada implikasi dari cost yang melekat. Pertama, saat pengakuan nilai tambah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai wadah penggabungan. Jadi kalau cost produk itu harus menunjukkan nilai, maka dalam cost produk tersebut harus dimasukkan berapa jumlah rupiah nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada suatu produk. Tetapi di sini
tidak diketahui secara objektif dan meyakinkan berapa besarnya nilai tambah tersebut. Nilai tambah akan terrealisasi kalau produk terjual dan aset atau cost baru masuk ke dalam kesatuan usaha. Jadi di sini pengakuan nilainya itu tadi misalkan ada proses pembuatan baju. Dalam membuat baju kan itu tidak hanya dari kain aja kan, ada komponen lain yang melekat dalam pembuatan baju tersebut agar bisa cantik, misalkan dikasih kancing, dikasih kerah, terus ada misalkan ada selerekannya, ada selain itu untuk bisa menggabung-gabung itu kan pastinya memerlukan suatu jarum, ada benang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana suatu produk tadi dari hasil akhir berupa baju itu harganya berapa? Kita bisa menentukan dari besarnya biaya yang sudah kita keluarkan. Maka kita bisa mengakui nilainya, dapat digunakan pengakuan nilai tambah ketika baju tadi sudah terjual dan kita sudah memperoleh kas. Dan juga sebagai wadah penggabungan. Jadi cost itu digabungkan sebagai wadah atau penakar penggabungan. Jadi setelah produk itu diserahkan kepada pelanggan, maka cost yang melekat pada produk tadi telah diserahkan untuk difungsikan juga untuk bisa mengukur biaya. Maka dikatakan apa? Cost barang yang terjual. Selanjutnya yang kelima ada effort and accomplishment atau upaya dan hasil. Jadi dalam konsep ini diharapkan biaya yang kita keluarkan itu bisa menghasilkan pendapatan. Jadi dengan adanya biaya itu diharapkan apa? Memperoleh pendapatan. Pendapatannya harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi pendapatan itu muncul karena adanya biaya, bukan biaya untuk bisa menghasilkan pendapatan. Jadi dalam kesatuan usaha untuk bisa melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk walaupun belum terrealisasi. Contohnya apa? Misalkan suatu perusahaan itu bisa mengadakan penelitian. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan. Maka untuk bisa melakukan suatu penelitian tadi itu harus ada biaya dikeluarkan. Tapi kalau penelitiannya tadi penelitian tadi berhasil, maka biaya perusahaan tadi kan tidak sia-sia dan akhirnya bisa mengakibatkan pendapatan perusahaan. Misalkan ada penelitian terkait ada produk baru. Bagaimana ada produk baru nanti bisa menghasilkan bisa diterima oleh masyarakat. Maka harus ada penelitian ke masyarakat dulu, bagaimana pangsa pasar di lingkungan tertentu. Nah, kalau penelitian sudah selesai, akhirnya produk bisa launching, bisa terjual. Ternyata responnya bagus, sehingga bisa menghasilkan suatu kenaikan pendapatan yang signifikan. Nah, di sini dengan adanya biaya yang dikeluarkan tadi tidak sia-sia, berarti ada manfaatnya. Jadi untuk upaya dan hasil ini ada implikasi. Pertama, adanya perlunya basis asosiasi. Jadi dengan perolehan laba yang diperoleh oleh entitas itu bisa mencerminkan bagaimana manajemen itu bisa bekerja secara efektif, bisa mengelola sumber ekonomi dan juga bisa memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk bisa menyediakan sumber ekonomi. Apa ukuran keefektifannya ini? Nah, ukurannya itu bisa hasil ditandingkan dengan upaya yang menimbulkan hasil tersebut. Sebagai contoh tadi, berapa besarnya atau peningkatan signifikan dari produk yang dijual tadi. Kalau misalkan tidak ada penelitian dan ada penelitian, maka dapat digunakan sebagai dasar antara kedua komponen tadi. Jadi agar laba yang diperoleh itu mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Yang kedua, penakar asosiasi ideal dan praktis. Maksudnya apa? Dasar. Dapat digunakan sebagai wadah. Dapat digunakan sebagai penandingan antara biaya dan pendapatan. Jadi, untuk penakar yang cocok itu disebut dengan penakan yang bisa menunjukkan secara tepat dan objektif bahwa biaya yang masuk dalam penakar itu merupakan biaya yang benar-benar menimbulkan pendapatan. Dan juga bisa difungsikan untuk bisa menghasilkan pendapatan. Laba akuntansi versus ekonomi. Jadi konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba. Laba itu dipandang sebagai suatu residual atau
laba itu merupakan suatu selisih antara pendapatan dan beban, biaya maaf. Jadi laba diperoleh dengan apa? Laba itu diperoleh dari mana? Kita bisa menganalisis itu. Ada perbedaan konsep dasar, pengertian, tujuan laba akuntansi itu bisa berbeda makna dengan laba ekonomi atau laba material. Namun demikian akuntansi juga mengupayakan agar laba akuntansi itu merupakan suatu representasi atau proksi dari laba ekonomi. Selanjutnya ada kos aktual. Jadi untuk bisa membandingkan bagaimana upaya dan hasil, bagaimana pendapatan dan biaya. Akuntansi itu membandingkan upaya itu benar-benar telah dilakukan. Upaya tadi bisa benar-benar menghasilkan. Jadi munculnya cost itu karena adanya suatu transaksi. Jadi untuk bisa mengakui cost itu harus ada suatu transaksi. Yang disebut dengan biaya itu merupakan biaya yang terjadi karena adanya suatu kegiatan. Sedangkan selanjutnya asas akrual atau himpun. Jadi merupakan suatu asas untuk pengakuan pendapatan dan biaya. Di sini dikatakan bahwa pendapatan itu diakui saat hak kesatuan usaha itu muncul. Karena apa? Karena ada penyerahan barang atau jasa. Ada pengertian depresiasi. Jadi depresiasi itu merupakan biaya nyata yang harus dikeluarkan entitas. Dalam satu periode kita harus bisa memperhitungkan, bisa mengakui besarnya depresiasi yang harus dikeluarkan oleh entitas. Kapasitas menganggur, kalau biaya depresiasi sudah dihitung, maka untuk metode tertentu harus tetap merupakan biaya untuk bisa menghasilkan pendapatan. Misalkan aktiva tetap tidak dipakai atau dipakai di bawah kapasitas, maka di sini bisa memunculkan kapasitas menganggur. Namun untuk biaya depresiasinya itu tetap dihitung. Terus ada pos luar biasa. Jadi kita bisa membandingkan besarnya keuntungan maupun besarnya kerugian. Untuk bisa menghasilkan suatu laba dan satu periode, kita harus menandingkan untuk orientasi jangka panjang ada dua komponen laba, komponen rugi. Besarnya laba yang diperoleh itu lebih besar besarnya pendapatan atau besarnya biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya masih dalam konsep dasar menurut Patent and Littleton, ada bukti terverifikasi dan juga objektif, variable objectivity evidence. Jadi dalam konsep ini menekankan bahwa suatu informasi itu disajikan akuntan itu harus mempunyai manfaat. Harus didasarkan dengan bukti-bukti transaksi dan juga harus bisa terverifikasi, dapat diuji kebenarannya. Maka untuk pihak yang berkepentingan itu yakin dengan informasi yang disajikan oleh akuntan. Jadi akuntansi itu tidak mendasarkan pada objektivitas mutlak. Nah, ini di sini juga objektivitas relatif. Jadi implikasi dari terverifikasi ini ada arti penting untuk pengauditan maupun objektivitas bukti. Jadi semua transaksi yang dikeluarkan oleh suatu entitas itu harus ada bukti transaksi. Dikatakan memenuhi kriteria kewajaran itu jika post statement keuangan itu bisa didefinisikan, bisa diukur, bisa dinilai dan juga bisa diakui sehingga bisa disajikan dalam sesuai dengan PABU. Maka di sini harus diverifikasi, harus bisa memenuhi kriteria yang andal. Kenapa? Karena harus memenuhi bukti objektif. Jadi seorang pengaudit itu harus bisa meyakinkan kepada usernya kalau semua transaksi itu sudah berdasarkan pada suatu bukti-bukti. Maka fungsinya auditor itu untuk apa ya? Untuk menyamakan di sini, untuk bisa memberikan penilaian terkait dengan transaksi dalam suatu entitas. Lagi objektivitas relatif dan juga objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Jadi dikatakan sebagai objektif relatif itu jika akuntansi itu bukan hanya suatu ilmu pasti, sehingga di sini objektivitas bukti dalam akuntansi itu bisa bersifat relatif. Maka perlu adanya suatu konsep untuk bisa menciptakan data akuntansi.
Dan ini disesuaikan dengan keadaan pada saat terjadinya penentuan fakta. Kalau objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang itu merupakan suatu bukti yang sepenuhnya objektif. Ini penilaian dari masing-masing person. Jadi untuk tingkat objektivitas itu merupakan suatu bukti dan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Jadi adanya suatu bukti transaksi itu tidak harus mendasarkan pada bukti yuridisnya saja. Maka untuk jangka panjangnya, misalkan ada resiko dari konsep objektivitas relatif tadi, itu harus dapat digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan fakta pada masa yang akan datang. Konsep yang terakhir yaitu terkait dengan asumsi. Assumption. Jadi dalam akuntansi itu harus bisa menganut beberapa asumsi. Asumsi itu apa sih? Dugaan. Dugaan yang dapat diterima sebagai dasar, landasan. Kenapa? Karena asumsi itu dianggap benar. Jadi misalkan penekanan pada penentuan laba perusahaan itu didasari pada asumsi. Asumsinya apa? Oh, tujuan perusahaan itu kita bisa mendapatkan laba. Kontinuitas perusahaan itu juga, kontinuitas usaha itu juga merupakan suatu asumsi. Oh, asumsinya perusahaan itu didirikan agar tetap berjalan, tidak ada pasang surutnya, agar perusahaan itu bisa berjalan terus tanpa ada batas waktu. Asumsi kontinuitas usaha. Jadi usaha itu bisa berjalan terus tanpa ada batas waktu. Periodenya lebih dari 1 tahun. Maka kalau hanya punya asumsi periodenya 1 tahun sudah tutup, maka itu terlalu pendek. Jadi tidak bisa digunakan sebagai asumsi dalam suatu entitas. Kos sebagai bahan olah. Jadi dalam penghargaan kesepakatan yang menjadi bahan olah akuntansi itu dari asumsi. Ada kos, faktor produksi yang diperoleh perusahaan itu bisa menunjukkan berapa nilai wajar saat terjadinya. Tujuan perusahaan itu apa? Profit, untuk mencari laba. Dan juga daya beli uang itu stabil. Jadi jumlah rupiah yang tercatat itu bisa menunjukkan bahwa nilai yang dilandasi asumsi itu merupakan daya beli uang. Jadi daya beli uang itu akan stabil pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya terkait dengan konsep dasar lain yang diuraikan oleh PNL, Patent and Littleton, itu merupakan suatu konsep dasar yang terpadu yang lengkap, lebih lengkap dari konsep-konsep yang lain. Jadi ada konsep yang belum dicakupi oleh konsep Patent and Littleton, yaitu pertama, substansi daripada bentuk. Jadi untuk konsep di sini, untuk perekayasaan atau dalam bentuk penetapan standar di tingkat penyusunan standar, akuntansi itu bisa menekankan kalau substansi bentuk ekonomi dari satu objek atau kejadian itu lebih bermakna daripada makna yuridisnya. Contohnya apa? Misalkan entitas, ada entitas perorangan, itu secara yuridis itu bukan merupakan suatu badan usaha. Tapi di sini perlakuan akuntansi itu bisa diperlakukan sebagai badan usaha. Misalkan sewa guna leasing, itu secara aturannya karena belum legal, maka dikatakan hanya sewa menyewa biasa, tetapi dalam akuntansi itu disebut dengan leasing. Kenapa? Karena kita melihatnya bukan dari yuridis, tapi kita melihatnya dari transaksi yang dilakukan oleh entitas itu. Yang kedua, pengakuan hak milik pribadi. Hak milik pribadi itu harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Jadi tanpa adanya suatu konsep kesatuan usaha di sini, kesatuan usaha itu tidak dapat memiliki sumber ekonomi atau suatu aset. Keanekaragaman akuntansi antar entitas. Jadi dalam konsep ini menyatakan bahwa ada perbedaan, ada perlakuan metode yang berbeda. Jadi suatu akuntansi ke kesatuan usaha. Uniknya apa untuk kesatuan usaha ini? Jadi dalam kesatuan usaha itu hanya menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan itu bisa menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Konservatif
sikap untuk bisa menghadapi ketidakpastian, untuk bisa mengambil suatu tindakan. Jadi dengan adanya sikap konservatif di sini mengandung makna bahwa kita harus berhati-hati dalam menghadapi suatu resiko. Caranya bagaimana? Harus bisa mengorbankan sesuatu untuk bisa mengurangi, untuk bisa menghilangkan suatu resiko. Pengendalian internal menjamin keterandalan data. Jadi dalam konsep ini bisa menyatakan bahwa dalam sistem pengendalian internal yang memadai itu merupakan sarana untuk bisa mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Jadi bagaimana pengendalian internal dalam sebuah entitas itu bisa mempengaruhi dari informasi yang akan diperoleh. Manfaatnya untuk apa? Jadi dalam setiap standar yang dihasilkan, contohnya misalkan FASB itu menyertakan bagian yang disebut dengan basis penyimpulan, basic for conclusion atau background information. Jadi ada terrefleksi konsep dasar yang dianut secara eksplisit maupun secara implisit. Jadi dalam PNL itu menegaskan bahwa suatu penyusunan konsep dasar itu harus dilandasi oleh pemikiran maupun penalaran yang jelas dan juga jernih. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu konsep dasar itu merupakan suatu konsep yang dianut dan disajikan dasar dalam penalaran. Kenapa disebut dengan konsep dasar? Karena apa? Karena konsep itu dianut untuk bisa memberikan implikasi. Standarnya ada beberapa konsep dasar tadi, ada IAI, Paul Grady, APB, Work on Tourney, Dodds, Anthony Hopkins, dan maupun Paton and Littleton. Dan juga dari berbagai macam sumber akuntansi. Jadi manfaat konsep dasar itu dapat digunakan sebagai komponen argumen dalam penalaran logis pada tingkat perekayasaan. Jadi dengan adanya penetapan standar maupun penerapan standar itu bisa terrefleksi di basis penyimpulan dalam suatu rangka konseptual sebagai hasil suatu perekayasaan. Jadi itu nanti akan terrefleksi, akan kita lihat di latar belakang penyimpulan dalam suatu standar akuntansi. Oke, untuk materi bahasan terkait dengan konsep dasar saya akhiri. Saya kira cukup dari pembahasannya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.